Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah sejarah Indonesia zaman kolonial. Adapun teman saya akan menjelaskannya nanti, yaitu Mutiah dan Vivi Mayanti. Halo teman-teman semua, saya Ade Irma Suryani, NIM 72 dari kelompok 10 akan menjelaskan latar belakang Perang Aceh dan Perang Banjar. Yang pertama yaitu Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu Belanda berambisi untuk mendudukinya. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Aceh. Yang pertama, Aceh itu adalah negara merdeka dan kedudukannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat. Dalam Traktat London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam hal tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh, namun Belanda lebih mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Yang kedua, berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di daerah Aceh. Sedangkan Inggris mendapatkan kebebasan berdagang di Siak yang mempersiapkan diri untuk mengadakan perlawanan. Yang ketiga, semakin pentingnya posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang masuk ke selat tersebut. Yang keempat, Aceh menolak mengakui kedudukan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh. Maka tanggal 26 Maret 1873, pemerintahan kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Selanjutnya, Perang Banjar. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Banjar. Yang pertama yaitu Belanda ingin menguasai Banjar. Sumber daya alam yang ada di wilayah Banjar menjadi faktor utama Perang Banjar. Hal ini dikarenakan Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara, termasuk wilayah Kesultanan Banjar beserta hal buminya seperti emas, batu bara, dan lain-lainnya. Yang kedua, Belanda campur tangan terhadap urusan pribadi Kesultanan Banjar. Siapa sih yang tak geram dengan tingkah laku Belanda yang selalu ikut campur terhadap urusan internal penguasa daerah? Siapapun pastinya tidak suka jika pribadinya turut diperkuku oleh pihak lain. Begitu pula dengan Kesultanan Banjar. Mereka yang notabene adalah para pendatang serta mereka tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah naik tahta menjadi pimpinan utama di Kesultanan Banjar. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak memihaknya Pangeran Hidayatullah terhadap Belanda. Yang ketiga, Belanda menghapus kerajaan Banjar di Nusantara. Setelah menolak Pangeran Hidayatullah sebagai sultan kolonial, Belanda justru menghapus Kesultanan Banjar dari daftar penguasa daerah. Hal ini tentunya sangat menyakitkan dan memukul pihak Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Mayanti, NIM 1814090071 dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya Perang Aceh dan Perang Banjar di Hindia Belanda. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu Perang Aceh. Di mana Perang Aceh ini berawal dari tindakan-tindakan Belanda yang tidak terpuji yang membuat kemarahan yang cukup besar kepada Aceh dari rakyat Aceh dan kerajaan Aceh tersebut. Yang pertama adalah tindakan Aceh yang membuat marah kerajaan Aceh, yaitu bahwa Belanda telah menuduh kerajaan Aceh melanggar perjanjian antara Belanda dengan Aceh, yaitu perjanjian perniagaan, perdamaian dan persahabatan antara Belanda dengan Aceh. Yang kedua adalah disebabkan adanya Belanda menguasai daerah Siak akibat adanya perjanjian Siak pada tahun 1858. Dan yang ketiga, daerah Aceh selain Siak dikuasai oleh Belanda, yaitu daerah
Deli Langkat, Asahan, dan Serdang, yang dimana Sultan Ismail yang menyerahkan langsung kekuasaan itu ke pihak Belanda, yang dimana daerah-daerah tersebut adalah daerah kekuasaan Sultan Iskandar Muda di bawah kekuasaan Aceh, yang secara tidak langsung bahwa Belanda telah melanggar perjanjian Siak tersebut, yang dimana kita ketahui bahwa perjanjian Siak tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Aceh dan pembagian atau pembatas-batas daerah kekuasaan di awal dari lintang Singapura. Dan akibat Belanda telah melanggar perjanjian tersebut, maka Aceh telah menolak Belanda masuk ke perairan Aceh untuk melakukan perdagangan, yang dimana Aceh akan melakukan suatu tindakan, yaitu akan ditenggelamkannya kapal-kapal dari Belanda, yang dimana tindakan tersebut didukung oleh Pertania, yang membuat Aceh semakin kuat untuk melawan pihak Belanda tersebut. Yang poin kedua saya akan jelaskan, yaitu tentang perang Banjar terhadap Belanda di Hindia Belanda. Pada penyebab terjadinya perang Belanda ini ada dua penyebab, yaitu penyebab umum dan khusus. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penyebab umum terjadinya perang Banjar. Di antaranya adalah ketidaksenangan rakyat Banjar dengan tindakan Belanda yang merajalela untuk pengambilan perkebunan dan pertambangan di daerah Banjar tersebut, yaitu di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Belanda terlalu banyak ikut campur urusan kesultanan di Banjar. Yang ketiga, tujuan Belanda mengambil alih Kalimantan Selatan karena ditemukannya tambang batu bara yang cukup menguntungkan bagi Belanda tersebut. Yang kedua adalah Belanda mengangkat Sultan Tajudillah, yang dimana sebagai Sultan Banjar, yang seharusnya dipegang gelar kesultanan itu harusnya adalah Pangeran Hidayatullah. Yang kedua, terjadinya memonopoli perdagangan lada, damar, dan rotan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Yang ketiga adalah pihak Belanda terlalu mengikut campuri urusan kesultanan dan mencampuri tentang ketentuan-ketentuan yang akan dibuat oleh pemerintahan Belanda, yang membuat Banjar untuk melakukan peperangan atau perlawanan tersebut kepada pihak Belanda. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mutia, NIM 181409000073, yang mana di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang akhir dari peperangan Aceh dan akhir dari peperangan Banjar. Baik, adapun yang pertama yaitu akhir dari peperangan Aceh, yang mana seperti yang kita ketahui, peperangan Aceh dimulai dari tahun 1873 hingga tahun 1904, yang mana peperangan Aceh ini tidak dilakukan satu kali penyerangan, namun dilakukan berkali-kali. Namun pada akhirnya kemenangan dari peperangan Aceh ini tetap di tangan Belanda, yang mana pada tahun 1899 Belanda mengirim pasukan yang serangan umum, yang mana serangan umum ini dikatakan serangan Sapurata, yang mana di dalam serangan Sapurata ini banyak putra-putra rakyat, putra-putra Aceh gugur dalam peperangan, dan bangsa Belanda tidak menyerang. Bangsa Belanda juga menyerang hingga ke pedalaman, yang mana rakyat di pedalaman Aceh belum siap melakukan penyerangan atau peperangan, sehingga
terjadilah kekalahan yang mana Belanda dapat dengan mudah mengalahkan masyarakat Aceh, sehingga pada tahun 1904 Belanda menguasai daerah Aceh. Namun perlu kita ketahui rakyat bangsa Belanda tidak menguasai seluruh daerah Aceh, yang mana rakyat Aceh atau masyarakat Aceh tetap melakukan penyerangan hingga enyahnya bangsa Belanda dari Nusantara ini. Dan selanjutnya yaitu akhir dari perang Banjar, yang mana akhir dari perang Banjar ini dikarenakan banyaknya terbunuh pemimpin-pemimpin pasukan Banjar, yang mana terbunuhnya pemimpin pasukan Banjar ini mengakibatkan melemahnya kekuatan dari pasukan Banjar, yang mana sebelum itu Belanda menganalisis atau menyelidiki kekuatan Banjar itu terletak di mana, sehingga diketahuilah bahwa letak kekuatan Banjar ini terletak pada pemimpin-pemimpin mereka, sehingga bangsa Belanda mengirim atau mengutus orang untuk membunuh para pemimpin pasukan Banjar, sehingga hal itulah yang mengakibatkan melemahnya pasukan Banjar. Dan pasukan Banjar juga melemah dikarenakan ketidaksediaannya persiapan atau senjata, yang mana pasukan Banjar kekurangan senjata untuk melawan bangsa Belanda, sehingga hal inilah yang mengakibatkan atau dikatakan akhir dari peperangan Banjar. Dan akhir dari peperangan Banjar ini juga dimenangkan oleh bangsa Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.